Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aridiah Pramuningtyas dengan NIM 2028725300025 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan program studi bisnis dan pemasaran. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Swadaya Temanggung dengan mata pelajaran konsentrasi keahlian dengan materi digital branding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan anak-anak untuk berdiri dan Pak Ida untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan. Yaitu membuat produk usaha, maka kita perlu membangun branding pada usaha yang akan kita buat. Salah satunya adalah dengan membuat logo. Nah, pokok-pokok materi yang akan dipelajari adalah: 1. Ruang lingkup digital branding. 2. Membuat logo secara online. Dan yang ketiga, melakukan produksi konten secara digital. Untuk lebih memperjelas materi ini, saya akan tayangkan slide PPT. Bisa disiapkan buku tulisnya untuk dicatat masing-masing. Ya, kita bisa lihat di depan. Nah, apa ini anak-anak? Logo. Logo itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum?
pernah dikemukakan oleh beberapa orang ahli. Salah satunya adalah David E. Carter yang ditulis dalam bukunya Kurniawan tahun 2008. Kemudian, tujuan dan fungsi logo menurut David E. Carter yaitu 1. Sebagai ciri khas dan identitas agar mudah dikenal oleh publik. 2. Sebagai menunjukkan karakter perusahaan di mata publik atau di mata umum atau di mata masyarakat. Yang ketiga, menginformasikan jenis usaha untuk membangun image. Image itu apa? Kepercayaan. Brand ini image-nya mau bagus atau jelek? Brand ini atau logo ini image-nya atau persepsi masyarakat terhadap produk itu bagus atau jelek? Itu salah satu fungsi logo menurut David E. Carter, itu menginformasikan jenis usaha. Kemudian fungsi logo menurut John Marty dan Michael Rowe. Ini ada di tahun 1998. 1. Fungsi identifikasi. Jadi mengidentifikasi, contohnya misalnya teh gelas. Kamu bisa membedakan antara teh gelas dan teh pucuk berum, bukan begitu? Ya. Karena logonya berbeda. Nah, ini fungsi yang kedua sebagai pembeda. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai komunikasi. Ya, logo selain untuk fungsi identifikasi, fungsi pembeda juga bisa mengkomunikasikan apa yang dimaksud tanpa melihat mereknya itu apa. Tanpa ada tulisannya, nanti ada logonya, misalnya huruf A. Ini jenis-jenis logo Asus. Ini adalah logo berupa nama atau name only logos. Asus merek apa, anak-anak? Laptop. Nah, kalau melihat logo seperti ini memang secara EYD, ejaan kesempurnaan, hurufnya tidak sesuai gitu ya, potong-potong. Tapi ini menjadi ciri khas Asus. Name only, hanya namanya saja. Bisa terbaca dengan jelas. Asus. Bisa menyebutkan contoh logo berupa nama selain Asus? Betul, pintar sekali Alfreda. Google. Ada namanya, kita bisa baca gitu ya. Ya. Ada yang lain yang bisa menyebutkan contoh? Ada yang lain apa, Mbak? Elviana? Pertamina, kita. Nah, ini yang selanjutnya. Logo berupa nama, gambar, atau name, atau simbol logos. Contohnya adalah wadah. Wadah, nama ini adalah simbol dari logo. Inspiring beauty. Siapa yang sudah pernah pakai produk wadah? Belum ada? Oh ya, baru pakai produk wadah. Walaupun wadah dan BOU, semua tahu BOU ya? Ya. Itu produknya berbeda, berasal dari satu perusahaan yang sama, tapi kita bisa membedakan kan? Bisa. Nah, itu dari logonya, itu ya. Contoh wadah ini adalah contoh logo berupa nama dan tulisan. Kemudian ini logo berupa inisial atau singkatan nama atau inisial letter logos. Ini nama apa nih? Facebook. Ya, Facebook. Dari hurufnya saja sudah terlihat ya. Ya. F hanya disingkat depannya. F dengan latar belakang biru itu punyanya Facebook. Tidak tahu itu apa, diklik, oh dari jauh itu sudah kelihatan. Oh ini Facebook. Oh ini TikTok. Oh ini Instagram. Kelihatan jelas ya? Ya. Itulah fungsi dari logo.
dengan logo seperti ini, hanya di depan saja gitu, ada seperti tongkatnya, kemudian ada lingkaran berbentuk seperti ini. Ya, kita pasti sudah bisa mengenal bahwa oh itu mobilnya Mitsubishi. Simbolnya lingkaran dengan seperti garis ada juga. Ini pasti ada maknanya. Nanti kita akan mempelajari juga apa makna dari simbol berupa garis dan lingkaran. Logo dalam bentuk kiasan yang lain atau alusif logos. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, kita lanjut ke situ. Nah, ini logo dalam bentuk abstrak. Ini agak kurang jelas apa ya maksudnya. Abstrak, gambarnya seperti huruf F terbalik 2. Semua orang tahu, oh itu berarti logonya situ. Bolehkah kalian membuat logo tanpa maksud yang jelas? Boleh, bebas, tidak ada batasan. Jadi ini perusahaan-perusahaan besar ya, tadi logo-logo yang Bu Ari tampilkan, tetapi nanti ketika kalian membuat logo sendiri untuk usaha yang sedang kalian bangun, itu bebas. Kalian boleh membuat logo abstrak, logo sesuai tulisan, atau logo apapun itu bebas. Nah, di sini ada kombinasi warna merah dan silver. Kita sudah pelajari di materi sebelumnya bahwa warna itu akan mempengaruhi customer dalam melihat logo tersebut. Kemudian yang selanjutnya, logo berupa tulisan atau wordmark. Yang kedua, logo berupa huruf atau letter font. Yang ketiga, logo berupa emblem atau emblem. Yang keempat, logo berupa elemen visual atau pictorial marks. Yang kelima, logo berupa simbol abstrak atau abstrak simbol marks. Oke, sepertinya ada yang ngantuk ini. Ya, mari kita tepuk-tepuk dulu sebentar. Seperti biasa, masih hafal ya tepuk cinta? Masih. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, terima kasih. Bisa diulangi bahwa ya nih elemen visual pembentuk logo. 1, garis. 2, bentuk. 3, perubahan bentuk. Tadi pada logo situ itu ada garisnya bukan? Ya, ada garis. Garisnya seperti ini. Kemudian bentuknya berarti kita bisa analisa mendekati segi 3. Ada perubahan bentuk tidak? Ada, karena bentuknya kalau garis biasa seperti ini. Tetapi kalau kita gunakan 3D, maka tadi ini kan garisnya di bagian pinggir itu agak tebal ya tadi ya. Ya. Oke, anak-anakku. Sekarang Bu Ari akan paparkan tentang video pembuat produk untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang penjelasan-penjelasan yang sudah Bu Ari paparkan tadi. Buat jenis tipe logo yang paling sering digunakan, kalau menurut kalian ada apa aja? Selamat datang di responnya.
Jenis logo yang utama terbagi menjadi dua, yaitu logogram dan logotype. Logogram dan logotype. Apa logogram dan logotype? Mari kita lanjutkan. Biasanya berbentuk sebuah simbol ataupun grafis yang mencerminkan dan memiliki makna tentang perusahaan dari logo tersebut. Seperti contohnya logo-logo berikut ini. Dapat buat dari ini adalah logo simbol. Simbol ini simbol logo apa ya? iPhone. Yang kedua, X ya, atau dulu namanya Twitter. Kemudian yang ketiga, Nike, sepatu Nike. Yang keempat, apa? Jesse ya. Yang kelima, Gojek. Yang keenam, yang ketujuh, Android. Betul. Yang kedelapan, Share. Ya, itu kan pada tulisannya kalian sudah paham, sudah hafal. Itu berarti fungsi dari logo. Sudah langsung mengenal produk atau brandnya. logogram adalah lebih mudah untuk diingat dan dipahami, karena logo yang dibuat menggunakan jenis logogram biasanya akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Jenis logogram lebih mudah untuk membranding sebuah perusahaan, karena perusahaan yang menggunakan logogram biasanya mencantumkan bentuk dan warnanya menyesuaikan dengan konsep yang memang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Sedangkan logotype adalah logo yang terbentuk dari susunan kata, seperti contohnya logo-logo berikut. Logo apa ini? Logotype terdiri dari susunan kata. Ini bisa terbaca. Contohnya, terus selanjutnya, Nokia merek apa? Kemudian, Canon merek apa? Ya. Kemudian Walt Disney merek apa? Ya. Produser film kartun. Walt Disney. Semua orang bisa membaca dengan jelas. Tetapi apa yang membedakan di sini dari tulisan biasa? Ada warnanya, ada bentuk tulisan yang tebal, dan di tengahnya diberi warna. Walt Disney, tulisannya agak Latin. Nah, keunggulan dari menggunakan logotype adalah lebih mudah untuk dibaca dan diingat oleh masyarakat, karena memiliki teks yang mudah dibaca oleh masyarakat, sehingga masyarakat langsung tahu perusahaan mana yang memiliki logo tersebut. Nah, ada juga logo yang mengkombinasikan logogram dan logotype, seperti contohnya berikut ini. Fungsinya untuk Yang paling atas ini logo apa? Tahu nggak? Iya, pintar. Perusahaan minyak dan gas. Kemudian yang ini Mitsubishi, kendaraan ya. Kemudian yang ini Pepsi, minuman. Kemudian ini Pertamina. Pasti nggak salah dong. Kamu nggak akan mengira bahwa Pertamina itu jualan obat, gitu kan? Semua orang tahu bahwa Pertamina itu jualan bensin atau bahan bakar. Kemudian selanjutnya yang ini merek sepatu. Kemudian selanjutnya merek sepatu dan pakaian. Kemudian yang ini merek sepatu ya, atau professional. Itu adalah kombinasi dari tulisan dan dengan penekanan yang logis, lebih mudah untuk mengingat, mengenal, dan memahami. yang selanjutnya Bu Ari akan tambahkan, karena untuk mengerjakan tugas supaya lebih paham. Ini tips pilih warna logo sesuai dengan karakter brand kamu. Nah, kalau kamu ingin menciptakan kesan yang mewah, Ini adalah contoh warna logo dan kesan yang ditimbulkan ketika kamu membuat logo. Nanti tugasnya salah satunya adalah kalian membuat logo. Di sini dijelaskan bahwa ketika kamu ingin membuat logo dengan
simple dan elegan, kamu bisa menggunakan warna hitam ataupun abu-abu. Kalau pengen punya kesan yang feminin dan lembut, kamu bisa menggunakan warna-warna pastel. Nah, kalau kamu kalau pengen punya usaha yang bergerak di bidang fashion misalnya, fashion untuk anak-anak, remaja atau teen, warnanya otomatis ceria dan aktif dong. Nah, sesuai pangsa pasar kalian nanti, disesuaikan warna-warna dari logo tersebut. kamu pengen punya kesan brand yang ceria, kamu bisa menggunakan kombinasi warna yang mencolok. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komen. Ada pertanyaan? Silakan tunjuk tangan. Kalau tidak, berarti apakah sudah cukup jelas? Sudah. Oke. Untuk warna ada pertanyaan? Sudah. Kita bisa lanjutkan tentang tahapan-tahapan dalam membuat logo. Praktis sekali. Contoh-contohnya tadi kalian sudah lihat. Tetapi ini akan Bu Ari tampilkan bagaimana kamu membuat logo dengan sangat mudah. Dengan menggunakan aplikasi, menggunakan AI bisa, ChatGPT bisa, Cara membuat logo kayak gini. menggunakan Gemini bisa, Copilot bisa, Meta bisa. Apapun itu, asalkan itu AI, itu bisa dipakai untuk membuat logo dengan cara yang sangat mudah dan praktis. Nanti akan disampaikan oleh video yang Bu Ari tayangkan. Silahkan kalian amati karena ini nanti menjadi tugas kalian. Ini logo apa anak-anak? Estek Jumbo. Ya, Estek Jumbo. Ini ketika ditempelkan atau dipasang di elemen karyawannya, ini ketika dipasang di gerobaknya, kemudian yang ini ketika dipasang di mana? Ya, X banner atau Y banner, kemudian ini ketika dipasang di masa. Lebih menarik bukan? Ya. Sekarang cuma modal ngetik aja, masuk ke ChatGPT, lalu Kalian bisa langsung masuk ke ChatGPT. Mungkin bisa sambil dibuka HP-nya. Nah, kita praktekkan bersama-sama masuk ke ChatGPT. Boleh Gemini, boleh AI. Kemudian boleh Meta, terserah kalian, bebas senyamannya. Karena membuat logo itu sifatnya subjektif. Gitu ya. Kalian membuat yang seperti apa itu ya tergantung apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan dari logo yang kamu buat. Pakai apa terserah, pakai Canva boleh, bisa. Jadi nanti membuatnya senyaman kalian, mau pakai aplikasi apa, tetapi caranya garis besarnya adalah seperti ini. Pertama, promptnya kamu tuliskan. Buat logo apa? Ya, usaha yang sudah pernah kalian buat. Buat logo vektor A bertema minuman untuk merek bernama. promptnya kayak gini untuk membuat logonya terlebih dahulu. Tunggu prosesnya. Nah, prosesnya biasanya yang agak lama ya. Promptnya nulisnya mengetikkan di bagian prompt itu yang jelas ya. Jadi mau 3D atau 2D apa 4D itu bebas, terserah kalian. Kemudian misalnya nih seperti ini dengan rasio 1:1. Layoutnya center object. Kamu boleh bikin right object, boleh bikin left object, bebas. Seekspresi kalian. Nah, loginnya bisa lama. Sudah ada yang membuat? Adakah yang pernah membuat logo? Oh, belum. Jadi baru pertama kali kita coba ya. Ya. Kalian akan dibuatkan logonya kayak gini. Lalu ketikkan lagi promptnya.
ChatGPT atau dimanapun itu yang jelas dan lengkap. Bisa tidak ketika menerima perintah, buatkan logo Estek Jumbo? Bisa? Tetapi nanti hasilnya kurang maksimal dan sesuai keinginan. Makanya yang jelas seperti contoh ini, di tag. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ini untuk mengimplementasikan logonya ke beberapa media. Setelah jadi logo, tadi di slide sebelumnya ada logonya nempel di cermek, ada nempel di gerobak, ada nempel di banner, ada yang nempel di kemasan. Silahkan kamu juga nanti berikan perintah seperti itu. Implementasikan logo yang dibuat ke dalam 1 celemek, 2 logo di gerobak, 3 standing flyer, ditambah kata diberi tanda petik atas cuma Rp3.000. Kemudian yang keempat, gelas plastik jumbo. Tunggu prosesnya. Dalam 4 panel. Dan ini hasilnya. Komen. Aspek rasio 1:1. Kenapa 1:1? Karena 1:1 itu stabil gitu ya. Gambarnya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, ideal. 1:1. 1:2 boleh, boleh. Tapi nanti kalau seperti dibuat pakai penggaris itu komposisinya tingginya 1, lebarnya 2, jadi kurang simetris. Nah, contohnya akan menjadi seperti ini. Kalian tinggal cukup menggunakan ChatGPT saja. Mau AI, mau Meta, mau Cici, mau Copilot, mau Gemini, bebas, senyamannya kalian. Ini contohnya seperti ini. Kalau kalian malas ngetiknya, nanti aku kirim via DM. Save dan bagikan video ini biar kalian gak lupa. Ada yang sudah jadi? Sudah? Coba buat lihat yang sudah jadi. Iya, ini untuk Faida sudah jadi. Ini coffee shop, ya, bagus sekali Faida. Tepuk tangan dulu untuk Faida. Ya, 1 sudah jadi membuat logo sendiri. Tetapi untuk tugas hari ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi logo untuk digital branding yang sudah Bu Ari sampaikan, maka kalian akan melakukan kerja kelompok. 1 kelompok isinya 5 atau 6 anak. Silakan nanti seperti biasa sudah Bu Ari tentukan kelompoknya sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelas bisa di-set sesuai tempat duduknya. Yuk silahkan bisa di-set dulu kelasnya. Silahkan. Semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, karena sepertinya malah jadi lupas ini, kita berdiri dulu semuanya untuk ice breaking. Mulai. Namanya adalah Marina menari di atas menara. Jadi ketika Bu Ari bilang, Marina silakan tunjuk diri kalian masing-masing. Marina. Marina. Menari. Menari. Di atas menara. Di atas menara. Oke, coba. Marina.
kalian lakukan, buat promnya satu logo, dua dengan 5 elemen yang akan kalian buat. Boleh baju karyawan, boleh topi karyawan, boleh logo untuk meja kasir mungkin, atau kursinya dikasih logo boleh, atau logo untuk pintu masuk, atau logo untuk neon box. Gitu, paham ya? Oke, silakan kalian kerjakan 10 menit dari sekarang. Untuk langkah-langkahnya dicatat, karena nanti dipresentasikan. Cara membuat logo kayak gini. Sekarang cuma modal ngetik aja. Masuk ke ChatGPT, lalu ketikkan promptnya kayak gini untuk membuat logonya terlebih dahulu. Untuk langkah pertama sudah semua ya? Sudah. Langkah kedua ya, masih beberapa kelompok ada yang bingung. Tunggu prosesnya. Kalian akan dibuatkan logonya kayak gini. Lalu ketikkan lagi promptnya kayak gini untuk mengimplement. Nah, dengan perintah implementasikan logo berikut ke dalam beberapa media. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian logonya ke beberapa media. Sendiri, bebas. Kemudian setelah memberikan beberapa urutan apa yang harus dibuat di media tersebut, berikan perintah lagi dengan tulisan buat dalam 4 panel. Tunggu prosesnya. Buat dalam 4 panel. Kalau kamu berarti buat dalam 5 panel. Rasionya berapa? 1:1. 1:1. Dan ini hasilnya. Komen prompt kok. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang silahkan secara bergantian untuk presentasi maju ke depan. Sebelum presentasi maju ke depan, beberapa perwakilan kelompok untuk maju pimpah dulu. Siapa yang kalah dia yang duluan, gitu? Atau yang menang yang duluan? Mau bagaimana? Yang kalah yang duluan.
dan kelezatan yang siap dinikmati. Dan kami juga membuat meja kasir, celemek, struk kasir, banner, dan kemasan. Siap, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya Novina dari kelompok Pak. Ya, silakan Novina. Kenapa gambar dimsum hanya satu butir di logo tersebut? Ya, silakan dijawab. Alasan dari logo dimsum yang hanya menampilkan satu gambar produk yaitu fokus yang jelas, mudah dikenali, desain yang sederhana, dan menonjolkan ciri khas produk. Baik, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Tidak. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang kalah tadi nomor 2. Kelompok mana ya? Kelompok 2 ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan logo brand usaha kami. Dan mohon berizin untuk memperkenalkan diri kami. Saya Evgena Galusya Fitri dari absen 15. Saya Ravisa Nurul dari absen 11. Saya Elina Alda dari absen 14. Saya Caisa Sama juga dari absen 10. Saya Nabila Rizky dari absen 16. Jadi di sini saya akan mempresentasikan logo usaha yang kami buat di dalam bidang gambaran. Ini adalah logo usaha kami. Di dalam logo kami terdapat 4 jenis buah dan memiliki makna warna dalam buah tersebut. Warna yang tercantum di logo kami yaitu ada warna merah yang bermakna keberanian, kuning kekayaan, oranye kebahagiaan, dan hijau kesabaran. Dan juga kami membuat 5 elemen yaitu ada celemek, meja kasir, terus ada banner, kemasan, dan struk kasir dengan logo brand kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan dari kelompok 3. Mengapa Anda memilih buah itu untuk manajemen keuangan? Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Karena buah-buahan yang terdapat dalam logo kami adalah sebuah ikonik dalam logo kami. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dari tutur kata, kita mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju ke depan.
dibuat yang akan disampaikan oleh Sista Febriana dan Hendra Kailanesa. Alasan kami memilih logo ini karena logo ini memiliki makna kesederhanaan, minimalis, kekuatan, dan elegan. Kami juga membuat paper bag, plastik kemasan, meja kasir, kaos karyawan, dan banner dengan logo brand kami. Kami memilih warna ungu karena warna ungu memiliki makna yang kuat dan strategis, yaitu melambangkan kemewahan dan keunggulan, memberikan kesan unik dan kreatif, menarik perhatian, segmen wanita dewasa dan kreatif. Kami juga memilih warna krim untuk background karena memiliki warna yang soft. Sekian presentasi dari kami. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang, ya silakan. Dulu dari kelompok 4. Kenapa logonya berbentuk? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Alasan kami memilih logo berbentuk kalung karena mempresentasikan produk aksesoris mani-mani yang membentuk kesan feminim dan mewah, serta memiliki simbol keindahan dan nilai estetika. Itulah alasan kami memilih gambar kalung sebagai simbol brand produk kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Tidak. Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus-bagus semua. Untuk logo, komposisi warna, bentuknya semua sudah hebat, semua sudah paham tentang materi logo hari ini. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana tentang logo dan analisanya, Bu Ari akan bagikan LKPD. Silakan setiap kelompok nanti mengerjakan satu saja. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Bu Ari bagikan satu-satu, dikerjakan 10 menit ya, paling lama. Nah. Ada yang belum mendapat? Sudah semua? Silakan dikerjakan. Ditulis nama kelompoknya dan nama anggotanya masing-masing. Nah, kalau kalian tadi sudah membuat logo, di dalam LKPD itu sama dengan lembar kerja yang kalian kerjakan. Ada 2 logo di sini. Yang pertama logo apa ini anak-anak? Jagonya ayahnya, jargonnya. Kemudian ada Walt Disney. Nah, dari kedua logo di atas tampak perbedaan dari 2 logo tersebut. Silakan pada kolom atau tempat yang harus diisi kalian isikan. Kalian analisa.
Sudah selesai? Sudah. Bisa Bu Ari ambil kembali ya LKPD-nya ya? Ya. Ya, bagus. Kelompok 4 sudah lengkap. Kelompok 3 juga sudah bagus. Kemudian kelompok 2 sudah. Ya, bagus. Selanjutnya kelompok 1. Oke. Nah, nanti setelah mengerjakan LKPD kelompok, nanti masih ada LKPD mandiri. Bu Ari akan bagikan soal satu-satu untuk mengecek sejauh mana pengetahuan secara individu terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Tetapi sebelumnya, untuk menambah referensi, Bu Ari mempunyai video yang harus kalian lihat. Silakan dimengerti. Dan Richard dan Novi menyebut Halo Marketeers, kembali lagi di Marketeers in 30 Minutes. Kion pastinya akan selalu menghibur kalian dengan konten-konten yang menghibur dan juga edukatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makna di balik brand-brand ternama di dunia. Kira-kira brand favorit kalian masuk gak nih? Langsung aja kita bahas. Pertama, McDonald's. Lambang M dengan warna kuning emas menjadi salah satu logo dagang dengan nilai mahal karena bentuk familiar dan identik dengan McDonald. Namun, ternyata huruf M melengkung itu tidak hanya dimaknai dengan huruf permulaan nama restoran tersebut, tapi artinya mewakili sepasang payudara seorang ibu. Nah, bukan hanya dalam makna nakal ya Marketeers, tapi lebih kepada hal yang pertama kali memberikan kita makan ketika lahir di dunia ini. Ceritanya kembali ke era 1960-an. Pada saat itu perusahaan yang dioperasikan Richard dan Novi McDonald sedang menimbang untuk mengganti desain logo. Namun, konsultan desain sekaligus psikolog Louis Chexkin menyarankan McDonald's tidak melakukannya. Dia pun berhasil membujuk perusahaan itu untuk mempertahankan lengkungan emas huruf M itu. Nah, dalam terminologi Freudian, kata Chelsea, lengkungan emas itu menyimbolkan payudara ibu sebagai sumber makanan bergizi. Dia juga menilai logo itu menjadi bagian penting untuk menarik pelanggan. Give Mom a Night Off merupakan slogan awal iklan restoran cepat saji itu. Nah, saat ini Marketeers, McDonald's merupakan salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Kedua, Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia atau BCA merupakan salah satu bank dengan logo biru yang paling kita kenal. Logo BCA ini menyatu dengan identitas korporat sebagai visi misi Bank BCA ke depannya. Secara visual, identitas korporasi Bank BCA yang terdiri sejak tahun 1957 ini masih menggunakan logo BCA yang sama. Seiring pertumbuhannya, tampilan logo BCA diperbarui dalam sebuah konsep desain grafis yang disebut Blue Liner. Konsep ini tidak mengubah bentuk aslinya Marketeers dan tetap mempertahankan versi asli logo BCA. Blue Liner yang diaplikasikan dalam logo BCA menunjukkan bentuk komunikasi yang solid dan korespondensi mencerminkan semangat baru pada logo BCA. Ini menunjukkan sebagai upaya untuk menunjukkan visi dan misi Bank BCA. Nah, dalam implementasi konsep Blue Liner membuat logo BCA semakin memiliki warna, dedikasi, dan kontribusi terhadap industri perbankan dan perekonomian Indonesia. Ketiga, Honda. Dibandingkan pabrikan lain, logo mobil Honda merupakan salah satu di antara sedikit logo pabrikan yang tetap sama sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an silam. Perusahaan Honda memiliki banyak cabang dan produksi yang berbeda Marketeers. Semua memiliki logo unik di setiap lini produknya, mulai dari sayap pada merek sepeda motor hingga balik merah dan hitam pada produk peralatan listrik Honda. Namun,
Logo mobil Honda yang berusia 50 tahun tetap tidak berubah pakai hias. Logo H khas Honda memiliki arti dan makna tersendiri. Pada awalnya, iklan untuk produk-produk Honda hanya menampilkan logo berbasis teks dari Honda dengan huruf berwarna merah yang tebal, bergaya Romawi, di mana semua huruf kapital tebal yang masih digunakan sampai sekarang. Menariknya, Mercedes di Jepang, huruf H pada logo mobil Honda sedikit lebih besar dibandingkan huruf lainnya. Ketika Honda mulai memproduksi mobil pada tahun 1970-an dengan diperkenalkannya T360 pada tahun 1963 dan Honda Civic yang fenomenal satu dekade kemudian, huruf H yang tebal menjadi logo merek. Bahkan, logo yang digunakan Honda tidak mengalami perubahan sejak 50 tahun lalu ketika diperkenalkan desain pertama kali. Nah, untuk masalah warna, logo resmi Honda menghadirkan 3 kombinasi warna, yaitu perak, merah, dan hitam. Semua warna memiliki arti masing-masing, mulai dari perak yang mengidentifikasikan keanggunan, merah yang berarti gairah atau semangat, serta hitam yang berarti kecanggihan. Selama hampir 50 tahun, lambang Honda tetap sederhana, minimalis, dan dengan mudah teridentifikasi. Keempat, Zara. Merek ini sempat heboh di marketplace beberapa waktu lalu di Indonesia. Setelah Presiden Joko Widodo menggunakan salah satu produk jaketnya saat memberikan keterangan resmi ke publik. Zara, raksasa fashion dunia yang fokus pada produk pakaian dan aksesoris untuk pria dan wanita ini, membahas mengenai logonya. Zara terdiri dari huruf sederhana namun elegan dan berkarakter kuat. Menggunakan huruf modifikasi, logo ini sangat kuat mencerminkan identitas perusahaan yang efektif. Logo Zara juga sering dikritik karena terlalu sederhana, genetik, dan berbunyi. Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa label fashion tidak perlu berlebihan dalam menunjukkan identitasnya. Mengenai warna, pemilihan hitam pada logo Zara melambangkan gaya, keanggunan, supremasi, dan kecemerlangan produk mewah. Dan yang kelima, ada Unilever. PT Unilever yang merupakan perusahaan besar menggunakan logo. Dari keempat contoh tadi sudah jelas ya. Memberikan kalian gambaran lebih dalam tentang logo-logo dari brand-brand besar yang sudah kita kenal. Selanjutnya adalah LKPD Mandiri. Bisa kalian kerjakan 5 menit saja.
sudah menyelesaikan evaluasi hari ini, baik itu evaluasi kelompok maupun evaluasi individu. Nah, anak-anakku, apakah kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silahkan yang bisa menjawab ya, silahkan Cesa. Logo harus sesuai brand. Logo harus sesuai brand, betul sekali. Tepuk tangan untuk Cesa. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membawa logo tersebut ke dalam aplikasi Instagram. Semua memiliki Instagram? Ya. Kemudian nanti kalian posting, kemudian beri audio, yaitu lagu yang sedang populer saat ini. Kemudian beri caption minimal 3 paragraf, beri Instagramnya Bu Ari dan Instagram bisnis digital. Kemudian kamu beri hashtag minimal 15. Ya. Kemudian Bu Ari ingin merefleksi hari ini, bagaimanakah perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran? Bisa kamu tuliskan di buku kalian masing-masing yang besar. Apakah kalian hari ini merasa senang? Apakah hari ini ada yang merasa bad mood? Apakah ada yang sedih? Apakah ada yang merasa biasa-biasa saja? Nah, silakan dituliskan dengan simbol emot, boleh. Sudah? Nah, silakan ditunjukkan, diangkat tinggi-tinggi. Bu Aris mau lihat. Ya, kelompok 1 senang semua, kelompok 2 senang semua, kelompok 3 senang semua, kelompok 4 senang semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, anak-anakku, karena waktunya sudah habis, maka pelajaran kali ini kita tutup. Anak-anakku, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kali ini, logo untuk membranding di digital branding ini adalah 1. Logo harus mempunyai makna. 2. Logo harus mencerminkan brand. Dan yang ketiga, logo sebagai pembeda untuk produk atau usaha yang sedang kita jalani. Paham semuanya?